Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Kebenaran Terungkap di Kamar Jenazah. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Sore itu, Dedi melangkah masuk ke ruang kamar jenazah rumah sakit daerah yang sepi. Seperti biasa, dia datang bersama dua temannya, Agun dan Budi. Pekerjaan mereka adalah menjaga dan merawat jenazah yang masuk, mengatur administrasi, dan memastikan semua berjalan lancar sebelum proses pemakaman dilakukan. Tugas yang tampaknya sederhana, namun bagi Dedi, malam-malam panjang di kamar jenazah seringkali penuh dengan kejadian tak terduga. "Didi, Agun, Budi, kalian siap?" tanya dokter jaga yang baru saja menyelesaikan beberapa pemeriksaan, menatap mereka dengan wajah lelah. "Iya dok, semua sudah siap," jawab Dedi sambil menyiapkan alat-alatnya. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam menggoyang-goyang daun-daun di luar jendela kamar jenazah. Suasana yang biasanya tenang kini terasa sedikit aneh, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Selama bertahun-tahun bekerja di kamar jenazah, Dedi sudah terbiasa dengan keheningan malam dan aroma formalin yang menembus udara. Namun, belakangan ini, dia dan kedua temannya sering merasakan hal-hal yang aneh. Terkadang mereka mendengar suara-suara langkah kaki, meskipun tidak ada siapapun di sekitar mereka. Kadang, pintu yang terkunci sendiri bisa terbuka tanpa penjelasan yang jelas. Bahkan, terkadang mereka merasa ada yang mengawasi mereka dari balik kaca besar yang memisahkan ruang penyimpanan jenazah dengan ruang operasional. Hari itu, seorang jenazah baru saja tiba. Seorang pria muda yang tampaknya baru saja meninggal beberapa jam yang lalu. Wajahnya pucat, tangan terikat dengan kain, dan matanya terbuka lebar seakan menatap dunia. Dedi bersama Agung dan Budi mulai mengurus jenazah tersebut, seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ketika Dedi mulai mengatur jenazah di meja, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin yang sangat tajam di sekitar tubuh jenazah tersebut. Seperti ada yang mengamati mereka. "Dedi, kenapa?" tanya Agung yang mulai melihat ekspresi wajah Dedi yang berubah. "Bingung." "Tidak tahu, Agung, seperti ada yang mengawasi kita," jawab Dedi, suaranya sedikit gemetar. Budi yang sejak tadi hanya diam, tiba-tiba membuka pembicaraan. "Kalian pernah dengar tentang arwah yang bisa minta pesan disampaikan ke keluarganya?" Dedi dan Agung menatap Budi dengan heran. "Maksud kamu?" tanya Agung. Budi mengangguk, matanya mengarah pada jenazah yang terbaring. "Aku dengar dari petugas lama, katanya ada beberapa arwah yang tidak bisa tenang, dan mereka meminta kita untuk menyampaikan pesan kepada keluarganya." Dedi merasa ada sesuatu yang aneh dengan pembicaraan itu, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya lebih lanjut. Malam itu berlanjut seperti biasa, sampai akhirnya mereka mulai mendengar suara ketukan pelan dari pintu ruang jenazah. "Siapa itu?" tanya Dedi sambil beranjak dari meja, berjalan mendekati pintu yang tertutup rapat. Saat dia membuka pintu, tak ada siapapun di luar. Namun, bau harum yang tak biasa mulai tercium dari ruang jenazah. Wangi bunga melati yang lembut. Dedi menoleh ke dalam, dan matanya tertuju pada jenazah pria muda yang terbaring. Namun, kali ini matanya tertutup rapat. Dedi merasa ada yang aneh. "Budi, Agun, kalian lihat itu?" tanya Dedi dengan suara hampir tak terdengar. Tapi, keduanya hanya menggelengkan kepala. "Tidak ada yang berubah, Dedi," jawab Agun, meskipun ekspresinya tampak cemas. Lalu, di tengah keheningan itu, terdengar suara bisikan yang begitu jelas. "Tolong sampaikan pada keluargaku, aku tidak mengakhiri hidupku. Hidupku diakhiri oleh orang yang dekat dengan aku. Seseorang yang iri pada kesuksesanku." Dedi terkejut dan menatap keduanya. "Apakah kalian juga dengar itu?" tanyanya, suaranya bergetar. "Dedi, kamu pasti lelah. Mungkin hanya halusinasi," kata Budi, mencoba menenangkan Dedi. Namun, Dedi merasa sangat yakin dengan apa yang didengarnya. "Aku tidak salah dengar. Ini serius," katanya dengan nada yang lebih tegas. Malam itu berlanjut dengan ketegangan yang semakin meningkat. Setiap kali Dedi mencoba memfokuskan dirinya pada pekerjaan, bisikan itu semakin sering terdengar. Arwah itu terus meminta agar pesan tersebut sampai ke keluarganya, mengungkapkan kekecewaan dan rasa sakit yang mendalam karena kematiannya yang bukan karena bunuh diri, melainkan akibat perbuatan orang lain.
Hari-hari berikutnya, kejadian aneh terus berlanjut. Arwah pria muda itu mulai tampak lebih sering. Suatu malam, saat mereka sedang menyiapkan jenazah untuk proses pemakaman, Didi melihat sosok bayangan di belakang jenazah. Bayangan itu jelas, tetapi tidak ada siapapun yang terlihat. Agun, Bude, lihat itu. Dedi menunjuk dengan gemetar. Ada sesuatu di belakang jenazah itu. Namun, Agun dan Budi hanya memandang kosong, seolah tidak melihat apa-apa. Mereka mulai meragukan kewarasan Dedi. Namun, Dedi tahu apa yang dia lihat dan rasakan. Arwah itu benar-benar ada, dan dia ingin agar pesan itu disampaikan. Setelah beberapa malam mengalami kejadian aneh, dan terus mendengar bisikan dari arwah pria muda itu, Dedi akhirnya memberanikan diri untuk melapor ke pihak kepolisian. Mereka mengungkapkan bahwa ada kemungkinan kematian pria tersebut bukanlah bunuh diri, tetapi pembunuhan yang disamarkan. Penyelidikan pun dilakukan, dan kebenaran mulai terungkap. Ternyata, pria muda tersebut menjadi korban iri hati dari seorang rekan kerjanya. Rekan kerja yang merasa terancam dengan keberhasilan pria itu dalam karir dan kehidupan. Pria tersebut telah merencanakan kematian korban dan mengarahkan semua bukti untuk menyamarkan kejadian sebagai bunuh diri. Pihak kepolisian pun menangkap pelaku dan membekuknya. Setelah proses hukum berjalan, pelaku dijatuhi hukuman yang berat atas tindakan kejamnya. Jenazah pria muda itu akhirnya bisa tenang berkat pesan yang berhasil disampaikan melalui Dedi. Malam-malam di kamar jenazah kembali tenang setelah itu. Meskipun Dedi tak pernah bisa melupakan pengalaman mengerikan itu, arwah yang meminta keadilan akhirnya mendapatkan kedamaian. Dan Dedi pun merasa bahwa pekerjaan yang dilakoninya lebih dari sekadar merawat jenazah. Kadang, pekerjaan itu juga membawa pesan dari dunia yang tak terlihat. Dan di setiap malam yang sunyi, Dedi masih ingat akan bisikan lembut itu. Sebuah pesan dari dunia yang jauh.